Hai, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian berpikir apa sih yang menjadi dasar dari semua aturan dan hukum di Indonesia? Jawabannya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, fondasi hukum tertinggi negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Di video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana UUD 1945 terbentuk sampai saat UUD 1945 diganti menjadi UUD RIS. Yuk, kita pelajari bersama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia sebenarnya bukan dari tanggal 17 Agustus 1945, tapi dari tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa demikian ya? Karena pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI baru melaksanakan sidang yang pertama. Sidang tersebut sebenarnya hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945. Namun, sidang diundur sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada 18 Agustus 1945. Nah, susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu anggota-anggotanya yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo, kemudian Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo Diningrat, lalu Raden Panji Suroso, kemudian Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo. Kemudian ada Pangeran Purboyo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Tuku Muhammad Hasan, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, kemudian Andi Pangeran, lalu ada Anang Abdul Hamidan, lalu I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latuhar Hari, lalu yang terakhir yaitu Dr. Andes Siap Chuan Ping. Namun, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, yaitu yang pertama Ahmad Subarjo sebagai penasehat, lalu Sayuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantoro sebagai anggota, Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, dan yang terakhir yaitu Iwa Kusuma Sumantri. Hasil keputusan pada sidang ini yaitu menetapkan UUD 1945. Salah satu keputusan terpenting dari sidang pertama ini adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. UUD ini memuat dasar-dasar tata negara dan mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. PPKI juga memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan ini merupakan langkah awal pembentukan pemerintahan yang sah dan juga berdaulat. Dan yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat sebagai KNIP.
PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan sebelum terbentuknya Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Pada hari tersebut, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang bisa disebut PPKNIP kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Demikian juga, Soekarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara. Selanjutnya, Soekarno akan memberikan pidato mengenai undang-undang baru, yaitu adalah Undang-Undang 1945, di mana satu hari setelah hari kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, Soekarno memberikan pidato, yaitu undang-undang yang dibuat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan mengerti bahwa ini adalah sekedar undang-undang sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi Groundwet. Lalu, dokumen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu dokumen yang penting bagi negara Indonesia dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara yang mempersatukan setiap warga Indonesia mengarahkan setiap generasi untuk terus menjaga keutuhan negara ini. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi RI yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat, meskipun dikatakan oleh Soekarno masih bersifat sementara, mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak. Sistematika dari UUD 1945 sebelum diberlakukannya amandemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, badan tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan adalah lampiran untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan, yang menjelaskan makna dari masing-masing pasal. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para Menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal 4 aturan peralihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi beberapa penyelewengan, seperti dikeluarkannya maklumat 16 Oktober, 3 November, dan 14 November. Apa itu? Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Pada masa ini, KNIP diserai kekuasaan legislatif dan menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN. Pada 17 Oktober 1945, dibentuk Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP dengan tugas utama membentuk DPR dan MPR. Dampak dari maklumat ini adalah kekuasaan Presiden menjadi terbatas hanya di bidang eksekutif. Selanjutnya, melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional. Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.
Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Terakhir, maklumat pemerintah 14 November 1945 yang merupakan suatu titik perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Tujuan maklumat 14 November 1945 yaitu perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer. Pada sistem pemerintahan parlementer, presiden masih berperan sebagai kepala negara, tetapi ada Perdana Menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Sistem parlementer dipilih karena dianggap mencerminkan demokrasi di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih mengalami banyak ancaman, seperti Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah kemenangan pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua, di mana Belanda tergabung di dalamnya. Belanda kembali ingin menguasai negara Indonesia dan menganggap bahwa Belanda memiliki hak atas Indonesia sebagai bekas wilayah kekuasaan Jepang selama Perang Dunia Kedua, sekaligus bekas wilayah jajahannya sebelum kedatangan Jepang. Masih banyak perlawanan terhadap Belanda setelah Indonesia merdeka yang menghasilkan banyak perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rombroyan. Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Rombroyan merupakan langkah diplomasi Indonesia untuk mengatasi agresi Belanda pasca kemerdekaan. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Belanda mengakui Indonesia secara de facto mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera, namun dilanggar dengan agresi militer pertama. Yang kedua, Perjanjian Renville pada tahun 1947 hingga 1948 diadakan setelah pelanggaran tersebut mengatur pengakuan Belanda atas wilayah Republik Indonesia dan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Perjanjian Rombroyan pada tahun 1949 menghentikan perang gerilya dan mempersiapkan konferensi meja bundar atau KMB untuk penyerahan kedaulatan. KMB menjadi puncak dari upaya diplomasi ini, mengakhiri konflik dan mengakui kedaulatan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan. Hasil dari KMB, yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka pada 27 Desember 1949. Yang kedua, RIS dibentuk sebagai federasi dengan 16 negara bagian terikat dalam Uni dengan Belanda. Yang ketiga, RIS bertanggung jawab atas hutang Hindia Belanda yang mencapai 4,3 miliar gulden. Yang keempat, status Irian Barat ditunda penyelesaiannya selama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. KMB menandai berakhirnya konflik bersenjata dan membuka jalan bagi pengakuan internasional terhadap Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB tidak secara langsung mengakhiri masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk dengan UUDS 1950 sebagai konstitusi sementara. Dan disinilah kita, setelah perjalanan panjang melalui lembar-lembar sejarah konstitusi Indonesia, kita telah melihat bagaimana UUD 1945 lahir dalam suasana revolusi hingga perubahan sistem pemerintahan yang terjadi demi mencapai demokrasi yang kita kenal sekarang. Tapi ingat, perjuangan ini tak berhenti di halaman sejarah. Setiap aturan, setiap perjanjian, setiap pemikiran yang membentuk negeri ini pada masanya punya pengaruh besar yang terasa hingga hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem yang kita jalankan sekarang masih relevan dengan cita-cita awal kita? Atau adakah yang perlu kita perbarui lagi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa membahas perjalanan bangsa dengan cara yang seru dan mendalam. Sampai jumpa, terus berpikir kritis,
dan tetap semangat membangun Indonesia. Di ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya. Bagaimana? Tuan-tuan semuanya sudah paham? Paham. Tidak ada usul lagi? Tidak. Ada. Di atas, Tuan. Yang disusun di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan. Maka disusunlah pemerintahan. Tidak kemerdekaan. Kemerdekaan kita susun dengan satu undang-undang dasar. Apa tidak bisa dirubah menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak bisa. Kemerdekaan disusun dalam satu undang-undang dasar. Bagaimana? Sudah, tuan-tuan? Silahkan Tuan I Gusti Kedek Puja. Ayat 3, atas berkat rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Hatur suksma. Ya, diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat? Mufakat, Tuan. Kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Bagaimana? Sudah ada lagi, tuan-tuan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada lagi, akan saya bacakan seluruhnya, kemudian akan saya sahkan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju, tuan-tuan? Setuju. Dengan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia saya syahkan. Aku pulang